MSG atau monosodium glutamat benar-benar berbahaya bagi otak atau itu hanya prasangka budaya aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot di konten Mitos Fakta. Kali ini kita akan membahas apa nih? Banyak pertanyaan mitos fakta. Ya tahu anjing, apa pertanyaannya babi? Ya kan banyak, Pak. Satu-satu. Asu cingan kintil kiping. Digosongin mulu gua hari-hari. Kintil kiping itu plesetnya dari kontol kobong. Oh iya. Tapi tadi udah sopan. Kintilmu kiping. Nah, gitu loh. Kan biar nggak kasar. Cangkemmu bosok, paru-parumu bledos. Apa? Nah, mau nanya. Diet bebas gluten atau gluten free itu bermanfaat bagi orang yang tidak memiliki penyakit celiak atau intoleransi gluten. Pertanyaanmu segmented tapi bagus. Jelas. Ini keren ini. Jarang ada orang bahas ini. Gini, kebanyakan gluten di dalam tubuh itu ternyata sangat erat dengan kaitannya seperti kebanyakan gula di dalam tubuh. Jadi impact-nya bisa mengganggu sistem inflamasi kronis di masa yang akan datang. Dan itu penelitiannya cohort dulu kalau nggak salah. Terus akhirnya diteliti lagi lewat meta-analisis, ternyata tegak bahwa semakin banyak paparan gluten dan gula yang dimakan oleh tubuh manusia berdalam jumlah berlebih, bertahun-tahun, belasan tahun, itu ternyata meningkatkan resiko penyakit-penyakit kronikal. Makanya buat orang-orang dibatasilah si gluten-gluten ini. Loh kok bisa ketahuan? Ya namanya juga teknologi. Kok muncul sih penyakit alergi baru-baru? Ternyata setelah dicek, cohort kan metode Mundul, oh ternyata orang-orang ini dilihat riwayatnya makan gluten dalam waktu berlebihan. Jadi betul sebenarnya pembatasan gluten itu sangat bagus. Nggak jelek kok, tapi mahal. Makanya aku bilang, privilege makanan sehat dan bersih itu semakin kerasa kalau orangnya kaya raya. Tapi kalau orangnya finansial terbatas, mana kepikiran dia makan gluten, apa aja yang mengenyangkan. Sementara orang kaya berpikir apa aja yang makanan yang menyehatkan. Beda udah konotasinya. Orang super kaya, makanan apa yang aneh-aneh menyehatkan dan beda sama yang lain. Jadi semakin kaya seseorang, dia semakin bisa memiliki alternatif pilihan untuk makan makanan yang enak dan bergizi. Jadi nggak apa-apa, diet sehat itu bagus, asal sesuai dengan kantong kalian. Waktu pengen kamu nggak ngantuk lagi. Gini aja, setiap kamu merem-merem tak kurangi 1 juta. Next. Next. Membunyikan buku jari atau cracking knuckles benar-benar akan menyebabkan radang sendi atau artritis di masa tua. Sebenarnya bukan osteoartritisnya, tetapi menyebabkan bisa terjadi cedera pada persendian. Kretek-kretek gini kan, nih kayak gini. Yes. Kalau terlalu sering dilakukan terus-terusan, itu kan akan bergesekan tulangnya. Ya, akhirnya menyebabkan peradangan pada ligamen. Sehingga itu akan berbahaya ketika ligamennya sudah nggak bagus. Dan ligamen nggak bagus itu terjadi ketika tua. Makanya hindari mengkretek-kretekan. Dan ini pernah kejadian di saya. Saya tuh pernah sering banget ngretekin tulang belakang. Padahal saya tuh pakai metode yang sudah secara teman-teman saya ajarkan. Tapi kata teman-teman saya fisioterapi, kalau ngretekin nggak boleh terlalu sering. Saya tuh bisa tiap hari. Twist ligamennya. Beberapa tahun yang lalu. Sakit banget itu. Maka hati-hati, ngretek-ngretekin organ itu boleh, tapi nggak boleh sering. Emang apa untungnya, Pak? Begini. Hah? Untungnya apa emang begini? Kadang ada orang yang mengalami kepuasan tersendiri, kayak orang ngeretekin leher. Jagoan, boy, gini. Gua nggak pernah. Manukmu hilang loh. Jadi wadon tuh kalau hilang. Betul. Betawi banget. Mukanya dia kayak Gayus Tabunan ya. Lex, muka Hakim, Gayus Tabunan mirip ya. Next. Kesehatan gigi yang buruk memiliki hubungan langsung dengan risiko penyakit jantung. Ini jawabannya fakta, walau hubungannya jauh. Fakta. Mulut kan? Gigi. Iya benar, fakta. Fakta. Kamu pikir mitos ya? Fakta itu, fakta. Jadi ini edukasi titipan dari dokter gigi. Walau jawabannya jauh banget, tapi fakta. Mulut ini kan adalah tempat pertama kali makanan masuk. Dan banyak banget mikroorganisme di dalam gigi dan mulut. Oke? Ketika kamu tidak merajin membersihkan gigi dengan baik, itu bakteri akan muncul di sini.
kadang bakteri-bakteri tersebut akan bisa memunculkan peradangan, namanya gingivitis. Nah, karena gingivitis, gigi ini kan sangat berhubungan dengan pembuluh kapiler banyak banget di daerah maksilaris dan mandibularis. Oke? Nah, kadang bakterinya ini itu bisa masuk ke pembuluh darah kapiler dan kalau tidak ditangani dengan baik menyebabkan infeksi sistemik dan kronis. Contoh, higienitas mulut itu sangat berkaitan erat, yang buruk ya, sangat berkaitan erat dengan tonsilitis dan faringitis. Radang pada faring dan radang pada tonsil. Nah, kalau itu tidak ditangani dengan baik, selanjutnya bisa menyebabkan penyakit pada katup jantung. Jadi katup jantungnya mengalami peradangan. Ya, bakteri-bakteri tersebut bisa menyebabkan peradangan pada katup jantung yang akhirnya menyebabkan jadi fibrosis dan akhirnya menjadi RHD atau rheumatic heart disease. Jadi buat kalian yang jarang membersihkan cangkem atau jarang kontrol ke dokter gigi, hati-hati. Di sini tuh banyak banget pembuluh darah kapiler dan saraf. Dan kalau apes banget, 1 dari 1000 kemungkinan, kan tetap ada 1 kemungkinannya. Bakterinya tiba-tiba masuk ke pembuluh darah kapiler dan malah membuat infeksi katup jantungmu. Kowe apes weh. Apes weh, tenan apes weh. Kowe dari awalnya dokter gigi tok yang menangani jadi dokter BTKV sama dokter jantung. Mau diar weh apes weh. Hati-hati cangkemmu nek bosok ae. Saya cangkemnya memang bosok, cangkemannya, tapi saya rutin menyikat gigi dan kontrol ke dokter gigi setengah tahun sekali. Apalagi yang suami-suami gitu, mosok istrinya nggak gila atau suaminya nggak gila, istrinya giginya kerak-kerak. Ambune badek, bacin. Next. Pemanis stevia sama sekali tidak mempengaruhi kadar insulin dalam darah. Jawabannya gini. Jawabannya kalau kayak gitu, pertanyaannya kurang tepat. Itu menggiring opini. Stevia itu adalah substitusi yang 0 kalori dan memberikan sensasi manis. Oke? Jadi, gula kan ada kalorinya. Dia kalorinya 0, tapi memberikan sensasi manis. Tetapi ketika stevia ini dimasukkan ke dalam tubuh, terlalu berlebihan, efeknya sebenarnya sama, yaitu menyebabkan resistensi insulin, yaitu gangguan pada pankreas. Stevia ini digunakan buat orang-orang yang ingin merasakan sensasi manis tapi tidak ingin kalorinya dirasakan. Sehingga stevia ini bagus banget buat kalian yang sedang menuju untuk menghindari gula. Misalkan minum es teh manis atau kopi manis. Nggak pakai gula tapi pakai stevia. 1 tetes saja. Itu yang membuat akhirnya orang tuh suka banget sama stevia. Karena dia 1 tetes rasanya sama aja kayak 2 sendok gula. Dan kalorinya 0. Cuman sama aja, sesuatu yang berlebihan even itu hal baik akan menyebabkan hal buruk. Ya, kamu minum air putih 2 liter, gelonggongan kamu. Kamu makan protein 1 kilo tapi nggak olahraga, akan parah nanti. Asam uratnya naik berat. Jadi buat kalian semua, stevia itu bagus buat kalian yang ingin merasakan sensasi manis tapi 0 kalori. Dan betul. Tapi bukan berarti dia yang paling bagus. Ya, tapi dia paling efisien dan paling efektif. Buat kalian yang pengen, kayak contoh mengurangi gula darah, tapi pengen ngerasain manisnya. Jawabannya fakta. Itu kan teman saya, usaha teman saya, Stetes, Mas Fadli. Partnernya Komunion, toko lari saya. Next. Tidur tanpa bantal merupakan solusi bagi orang yang memiliki masalah pada tulang belakang. Ini jam 3:10 ya? Iya. Betul? Betul. Keren juga ya jam hour nih. Ini brand lokal. Bukan Cartier. Walau saya pun Cartier. Apa tadi? Aduh, yang mana tadi ya? Bajingan tengi. Orang yang Jebut kobong. Tadi dulu, baca Bayangin, dulu. jebut kalau kobong baunya apa? Pertanyaan buat netizen. Jebut kalau dibakar baunya apa? Bau rambut. Sangit. Oh iya. Kayak rambut dibakar, goblok kali kalian. Itu siksaan mantep itu. Jadi kalau kalian ketemu orang nggak bayar utang, coba jebutnya dibakar. Pasti bayar utangnya itu. Mau, gue bayar utang buat jebut buat apa? Kok bisa kesini? Next. Ayo. Orang yang memiliki masalah pada tulang belakang, solusinya bisa dengan tidur tanpa bantal. Tergantung, tulang belakang tuh luas. Ada segmen servikal, torakal, lumbal, dan sakral. Sakrum. Nah, tulang belakang tuh luas. Masalah tulang belakang tuh banyak. Contoh, kompresi. Kompresi itu kan bantalnya kekompres semua. Fraktur juga bisa. Dislokasi bisa. Retak bisa. Kegencet hernia nukleoposus bisa. Ligamennya ketarik karena ada ligamen banyak, ketarik bisa. Ototnya ketarik bisa. Jadi kalau dijawab masalah pada tulang belakang selesai tidur tanpa bantal tidak menjawab solusi, Mas. Itu kalau kerusakannya pada bagian servikal.
Misal bagian servikal bantal terlalu tinggi, jadi menyebabkan tension pada otot-otot di leher, trapezius, sternocleidomastoideus, dan servikalnya jadi melengkung gini. Bener. Nah, tapi kalau misalkan masalahnya di lumbal, masa tidurnya tanpa bantal? Nah, masalah pada lumbal harus dikasih lumbal support. Contoh paling simpel apa? Orang yang gini, sekrusial ini namanya ergonomik. Pernah duduk lama di kereta nggak? Nah, Bagi orang yang trangnya panjang, tubuhnya panjang, jadi tubuhnya panjang, kakinya pendek, itu menyiksa loh. Karena duduknya jadinya melorot-melorot terus. Sakit jadinya, kompresi nanti di lumbal. Makanya banyak orang yang nggak nyaman duduk di kereta, bantalnya itu bukan buat leher. Bantalnya dikasih di belakang lumbal, biar ada lumbal supportnya. Gitu jawabannya. Jadi tergantung masalahnya di segmen tulang belakang mana. Nah, paling sulit di torakal. Nah, makanya paling kasihan tuh cewek-cewek yang mengalami skoliosis. Rata-rata cewek-cewek skoliosis sih di segmen torakal. Segmen paling banyak itu. Nah, itu urusannya dokter SPOT sub spine. Kalau skoliosis lebih dari 25 derajat, sudah harus mengalami tindakan operasi. Karena kalau derajat skoliosis lebih dari 25 derajat, itu bisa menyebabkan gangguan organ di sekitar situ. Lambung, paru, hepar, lambung, paru, hepar. Empedu juga. Next. berdiam diri di suhu ruangan yang hangat atau sauna dapat membantu menjaga imunitas pada tubuh. Oh, tuh kayak Stefan. Yes. Ini jawabannya ku kasih tahu ya. Jawabannya depends. Sauna itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang habis angkat beban. Karena ini ada dua jurnal. Ini jurnalnya ada dua. Jurnal pertama adalah jurnal yang mendukung bahwa sauna yang dilakukan habis angkat beban itu ternyata efektif buat pertumbuhan otot. Karena terjadi pembesaran pembuluh darah kapiler sehingga meningkatkan aliran darah ke otot yang membuat otot tersebut berkembangnya menjadi cepat. Aliran kedua, jurnal kedua juga ada jurnal ya, bahwa ice bath selama 2-3 menit itu bagus untuk meredakan ketegangan atau peradangan akut bagi orang yang melakukan aktivitas high intensity cardio, lari, atau high rocks, atau crossfit. Itu justru kalau dia mencelupkan dirinya ke dalam ice bath 2-3 menit, itu bisa mengurangi peradangan akutnya. Contoh habis long run langsung ice bath. Ada juga aliran ketiga. Jadi habis ice bath terus sauna. Itu juga ternyata ada manfaatnya. Terutama bagi orang yang angkat beban. Oke? Tetapi sauna yang terlalu sering dan terlalu lama, misalkan dia lebih dari 40 menit atau lebih dari 15 menit dan dilakukan terus-terusan, itu justru mengganggu kinerja sperma pada testis. Itu nggak bohong saya. Karena apa? Testis kita, sperma kita itu sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Contoh, kamu naik motor terus kena panas, tangki. Itu bisa menyebabkan gangguan pada produksi sperma. Maka buat teman-teman yang sauna, boleh, tapi nggak sampai sejam 2 jam juga, Mas. Mau ngapain juga sauna sejam, anjir. Itu sekalian aja kamu bawa termos. Terus orang sauna itu biasanya habis yoga, habis angkat beban, habis lari itu jarang orang sauna. Habis lari, ice bath. MSG atau monosodium glutamat benar-benar berbahaya bagi otak atau itu hanya prasangka budaya aja? Sebelum nyampe ke otak, orangnya udah hipertensi dulu. Konsumsi MSG atau monosodium glutamat terlalu berlebihan itu efeknya sama kayak garam. Karena sifatnya menarik air. Jadi konsumsi MSG berlebihan itu akan membuat kalian cenderung mengalami faktor resiko utama menjadi tekanan darah tinggi. Walau itu slight ya, atau mild. Untuk menuju gangguan otak itu kamu harus minum MSG, makan MSG kayaknya 1 kilo per hari. Anjing, MSG 1 kilo per hari. Milan. Itu hari kelima masuk ICU bro, hipernatremia. Jadi ya, buat kawan-kawan semua ya, sebenarnya terlalu banyak MSG terus membuat goblok tuh jauh buat hubungannya dan harus dalam jumlah yang sangat besar. Setauku uji coba yang membuat itu adalah MSG-nya tuh disuntikan intravena ke kepala tikus. Satu kepala tikus tuh kecil, terus disuntikan. Nah, mungkin MSG-nya disuntikan intravena nih, dasmu langsung di arteri, mutar. Jadi teman-teman, MSG itu konsumsinya harus dibatasi per hari ya. Karena akan resiko menyebabkan gangguan hipertensi. Dah itu aja. Dan MSG itu kan sebenarnya penguat rasa. Rasa manis jadi sangat manis, rasa gurih jadi sangat gurih. Dah.
Next. Next. Sering makan pedas ditambah minum minuman yang panas katanya bisa merusak limpa. Mitos gitu. Anjing jauh banget. Spleen itu porsinya kan memproduksi darah kita ya. Tolonglah kawan-kawan lah. Sementara makan makanan pedas, minum minuman asam, dan makanan-makanan bersuhu tinggi ya. Wih, iya kan? Itu berpengaruhnya kayak esofagus sama lambung, Mas. Ya, makan makanan pedas terlalu sering, kan biji cabai itu nggak bisa dicerna, jadi akan menyebabkan diare, silitnya panas, anusnya panas. Makan makanan terlalu asam bisa menyebabkan gangguan pada lambung kalau terlalu sering. Makan makanan yang terlalu panas itu membuat ini mukosa esofagus dan mulut jadi melonyok, lidahnya jadi radang. Jadi yang terganggu adalah sistem pencernaan bagian atas. Limpa nyok, mbok pikir opo, nasi padang. Bajilak banget. Dipikir limpai, wah. Wih, kadang aku tuh heran sama orang-orang awam ya yang agak lucu terhadapnya. Aku rajin minum obat herbal, nggak mau obat biasa. Karena obat yang biasa itu banyak kandungan kimianya. Air itu juga kimia, H2O mas. Bajingan, oksigennya kimia, O2. Karbon dioksida itu namanya CO2. Lonteng. Di semua tubuh kita mengandung unsur kimia, maka di kimia, obat herbal itu juga ada kimianya. Bajila. Kadang orang-orang tuh Dunning-Kruger syndrome, tahu sedikit langsung merasa tahu semuanya. Ya, gitu loh. Jadi yang paling lucu ya menurutku minyak rem buat sakit gigi. Terus lagi demam, makan pedes supaya keringetan. Ya habis pedesnya hilang ya demam lagi lah, orang infeksinya nggak selesai. Jadi tolonglah, sakit ke dokter. Dah, nggak usah takut. Proyekan Ina itu orang ada BPJS loh. Lagian ngapain sih kami? Kami itu kalau dokter jujur. Kami itu lebih mengharapkan kejadian kecelakaan karena patah tulang itu diklaim jasa harja bisa. Sakit datang mencret. Obatnya juga itu aja. Nggak usah khawatir dimanipulasi yo. Aneh. Kerusakan limpa. Jingo. Apa? Mitos tolol. Ada lagi ya pertanyaannya? Next. Terakhir deh ini. Apakah minum air putih yang banyak secara otomatis akan membuat kulit lebih lembab ataukah itu hanya masalah dari skin barrier? Kulit lembab tidaknya kulit itu sangat tergantung dengan situasi udara luar, Mas. Paham nggak? Ya, ini kamu kalau lihat di dalam HP, mau Android atau iPhone, kamu geser. Ada namanya humidity dan suhu. Oke? Kalau humidity-nya tuh lembab banget, misal di atas 80%, jadi udaranya ini banyak air. Gerah, cepat beri minyak, keringetan. Nggak nguap-nguap. Kenapa keringatnya nggak nguap? Ya karena udaranya aja banyak air, gimana mau nguap? Cepat keringetan. Tapi kalau kelembabannya di bawah 50%, kering udaranya. Otomatis kulitnya juga jadi kering. Jadi situasi yang terjadi pada kulit kita, itu dipengaruhi sangat krusial dengan environment atau lingkungan sekitar. Temperatur, humidity, dan angin. Nomor 2, apakah dehidrasi bisa menyebabkan pengerutan kulit? Betul. Dehidrasi itu bisa menyebabkan kulitnya jadi kering banget. Jadi ini contoh ngeceknya nih. Nih, ini kuku dipencet. Kalau merah-merahnya nggak kembali dalam 3 detik, situasinya berarti dehidrasi. Ya. Jadi buat kawan-kawan sekalian ya, minum air putih apa bisa menyebabkan kelembapan balik? Nah, kalau kamu minum air putih tapi udara luar sangat kering, ya tetap kering. Minumnya bukan hanya air putih, tetapi air-air yang mengandung elektrolit. Jadi harus seimbang. Kalau air putih itu ya tubuh akan ngeluarin, jadinya kencing. Gitu. Itu aja kalau dari saya. Jangan lupa terus belajar dan terus berjuang. Mantap jiwa. Kecuali nggak jadi.